aqalluhu dan sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah jam'u tahiyyatin. Tahiyyat itu jamak daripada tahiyyah. Wa hiya tahiyyah itu ma yuhayya bihi min salamin aw ghairihi. Kata-kata yang dipakai untuk memberi hormat dari kata-kata salam aw ghairihi atau isyarat, walaupun tiada dengan kata. Jadi kalau tahiyyat secara lughat yaitu sesuatu yang dipakai untuk memberi hormat kepada orang, baik memberi salam maupun seperti mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Apabila mengangkat tangan kepada itu artinya menghormati lawan orang lain. Atau mengangkat tangan ke dada, artinya menghormat lawan orang lain. Itu misal au ghairihi tadi, yaitu menghantarkan tangan ke atas kepala atau menghantarkan tangan di atas dada. Itu misal au ghairihi. Nah, apabila niat kita memberi salam itu menghormat kepada orang, itu namanya tahiyyah. Apabila tangan kita ke kepala, itu namanya menghormat lawan orang di hadapan kita. Demikian apabila tangan ke atas dada. Wal qasdu, jadi maknanya at-tahiyyat bermula segala kehormatan lillah, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang sebenarnya kehormatan itu adalah tujunya kepada Allah. Nah ini. Oleh sebab itu kata-kata at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu thayyibatullah, nah ini untuk memberi pelajaran kepada hati kita supaya hati kita ini bujur-bujur tawadhu. Jangan hati kita ini ada mempunyai pengerasaan, anggapan, pengakuan, mempunyai sifat kesempurnaan yang berhak untuk mendapat kehormatan. Jadi apabila orang mengikrarkan dengan lidahnya dengan at-tahiyyatu barakatu salatu thayyibatullah, maka dia mempunyai kewajiban menghilangkan sifat gila hormat. Baik menuntut kehormatan diri itu dengan adat atau menuntut kehormatan diri itu dengan ibadah. Apabila orang menuntut kehormatan untuk dirinya, maka orang itu disebut riya.
apabila orang itu riya, maka dia dihukumkan syirik. Karena tidak ada yang berhak mendapat kehormatan hanya satu, Allah. Kalau diri si hamba ini minta hormati kepada orang, berarti dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Oleh sebab itu, jagalah hati kita, jangan ada menuntut kehormatan dengan pekerjaan ibadat dan pekerjaan adat. Memakai istilah yang kedua, janganlah kita ini beribadat atau mengerjakan adat dengan tujuan mencari pengaruh apabila mencari pengaruh dengan apapun jalannya mencari pengaruh. Di hati kita nih ada mencari pengaruh supaya ada pengaruh di hati orang, mempengaruhi bini, mempengaruhi anak, mempengaruhi siapa kabarnya. Apabila ada di hati mempengaruhi orang, itu ngarannya subul jah. Ketujuh kemegahan. Nah, apabila ketujuh kemegahan, timbullah hubbud dunia. Jadi orang yang hubbud dunia itu, karena di hatinya itu ada bibit yang ditanam, yaitu menuntut pengaruh di hati orang. Kalau laki mempengaruhi bininya dengan apa aja jalan, beribadah sering banyakkan supaya bini terpengaruh. Nah, itu untingannya karena dunia yang ada di kaya si bininya itu. Ada polusi batin nih, teman-teman. Atau misalnya nang laki itu bari tapih selambar lawan bininya dengan niat supaya bini terpengaruh. Nah, itu akibatnya kena apa-apa yang ada lawan bininya itu hendak diambilnya, ambil alih. Ini bahayanya orang nang ketujuh pengaruh menimbulkan hubbud dunia. Apabila sudah hubbud dunia, maka tidak ada satu pun dosa yang tidak dikerjanya. Semua dosa akan dikerjanya sebelum mati. Kalau ada habis dosa semuanya digawi ke dampe. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah raja bagi seluruh dosa. Istilah di sini raja, artinya tiap-tiap rakyat itu dia tunduk sudah lawan apa perintah rajanya. Demikian apabila sudah hati itu suka dipuji orang dan menuntut pujian itu, buktinya apabila dihina orang balalu mintu jalan. Limbahnya orang bina menyindir lalu mengajak merangut
Jalaluh. Nah, itu orang itu apabila dihina tadi ada obah, berarti di dalam hatinya ketuju dipuji. Nah, apabila ketuju dipuji, dunia tuh di hatinya. Apabila dunia di hatinya, dosanya itu semuanya terkumpul loh. Kulli khabi'ah, seluruh dosa. Nah, ini gara-gara ada mengamalkan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Tapi apabila orang mengamalkan tuntutan at-tahiyyat ini, niscaya ia sama sekali tidak ada ingin dipuji orang. Karena dia sudah tahu bahwasanya yang berhak diberi kehormatan hanya Allah. At-tahiyyatu yakni ma yuhayya bihi min salamin aw ghairihi adalah lillah. Wal qasdu bermula tujuan dengan kata-kata tahiyyat tadi, dengan tasyahud tadi, yaitu at-thana wa 'ala Allah ta'ala bi annahu malikun li jami'i tahiyyati minal khalqi. Artinya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahwasanya hanya Tuhan ajalah yang mempunyai bagi seluruh kehormatan dari makhluk-makhluknya. Jadi si makhluk ini dituntut menghormati Tuhan. Jangan minta dihormati orang. Jelaskah? Kita dituntut menghormati Allah. Jangan minta hormat. Baca Quran, jangan minta hormat. Mengajar, jangan minta hormat. Baca tabligh, jangan minta hormat. Baca maulid, jangan minta hormat. Baca qasidah, jangan minta hormat. Apabila ada tujuan di dalam pekerjaan ibadat atau adat, minta hormat kepada orang, itu syirik. Oleh sebab itu tujuan itu disebut syirik yang paling halus. Karena tidak semua orang mengetahuinya, kecuali orang yang betul-betul sadar atas apa yang ada di dalam hatinya. Kalau masih belum sadar isi hati kita, kada tahu akan adanya syirik khafi ini. Selama kita masih memikirkan aibnya orang lain, maka tertutuplah aib nang di diri kita. Nah, apabila aib di diri kita tertutup karena kita ini melihat aib nang di diri orang, niscaya kita ini merasa terhormat. Lalu apabila timbul merasa terhormat di hati ini, maka ia menyuburi akan kehormatan yang dirasanya itu. Takut kalau itu hilang atau mati. Lalu disiramnya siang dan malam. Siraman ini berupa ibadat atau berupa apapun. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan dalam Al-Quran itu bahwasanya banyak manusia ini yang tertipu dengan dunia dan syaitan, artinya bisikan syaitan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur la
yagurrannakum hayatud dunya wa la yagurrannakum hayatud dunya wa la yagurrannakum billahil gharur. Jadi janganlah tertipu dengan ilmu, jangan tertipu dengan ibadat, jangan tertipu dengan tingkah laku atau adat. Karena semua itu bisa menimbulkan alat untuk mencari kehormatan di hati siapapun. Satu aja manusia yang kita cari kehormatan di hatinya supaya ia menghormat kita, itu sudah syirik hukumnya. Melanggar akan ikrar kita at-tahiyyatu lillah ini. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sekurang-kurang tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sekurang-kurang tahiyat. Kenapa jadi ada pembicaraan akal dan akmal? Sekurang-kurang dan sesempurna. Kenapa jadi ada pembicaraan dua ini? Nah, karena kalau waktu itu sempit, maka kita kada boleh sembahyang itu lebih daripada sekurang-kurang. Ini gunanya kita mengetahui sekurang-kurang. Ini yang dipakai waktu sempit. Jadi yang lain-lainnya itu tinggal aja. Kada usah pakai nang akmal, sebab waktunya sempit. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dari Allah senantiasa turun kepada sampian, wahai Nabi Muhammad. Ini supaya kita perhatikan ini. Keselamatan itu senantiasa turun dari Allah kepada engkau jualah, hai Nabi Muhammad. Apabila sudah kita baca dengan lidah bahwa Nabi Muhammad itu terus-terusan selamat, timbullah di pikiran kita, aku Pak ingin juga selamat. Macam apa jalannya? Baping lawan orang nang senantiasa selamat saja. Nah, coba kalau kita lihat itu susunan daripada motor dah. Ini ada motor, nah jalannya ini lambat, lalu ditarik oleh motor yang laju. Nah, ditarik. Ada hubungan, ada ittisalnya, ada ta'alluq. Nah, berhubung minta antara motor nang kada laju ditarik oleh motor nang laju. Artinya antara motor nang lama berhubungan dengan motor nang kuat ini menarik.
selama hubungan itu kada lepas, maka sinang lemah ini, sinang apa namanya itu, nah lambat ini sampai kepada tujuan itu cepat, karena bantuan daripada si kuat tadi menarik. Nah, asal ada hubungan ditariknya, tariknya. Ini ta'alluq tadi. Artinya mahabbah. Itu misal motor. Ada lagi misal motor juga, ini motor mogok, rusak. Nah itu. Rusaknya ini di tengah jalan menghalangi lawan yang lain-lain untuk berjalan. Terhalang di tengah jalan. Ditarik oleh motor yang lain. Nah, tariknya. Sehingga hampir menghalangi orang dan inya sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Karena ada yang menarik, menjazab, ada yang menarik. Nah itu. Ini misal mahabbah cinta. Cinta itu adalah menarik. Sinang dicintai, menarik lawan nang mencintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, nah Rasulullah ini berhubung lawan kita, Rasulullah ini ditarik Tuhan ke hadratnya, naik terus, maka kita pun ikut naik taroki juga. Apabila kita berikat kepada orang yang menurun, maka kita ikut menurun, terus menerus turun aja. Nah inilah gantungan mahabbah. Jadi hukumnya mahabbah kepada Nabi wajib fardu ain. Serumahan itu wajib cinta lawan Nabi. Kalau pang misalnya fardu kifayah, jadi anu serumahan itu singkung aja nang cinta lawan Nabi, nang lainnya lulu gua Nabi udah kada mau. Saban bukuan kepala nih wajib cinta lawan Nabi. Kalau nyabujur cintanya lawan Nabi, ini naik terus nih, derajatnya ini naik terus. Tapi kadang hawa menyamai Nabi. Sebab ini di belakang. Masa motor yang ditarik dari sama lawan yang menarik kan bisa. Mesti belakangnya berdudi. Nah, berdudi. Cuma lamun di mapan ini anak menarik, lamun ikat talinya tadi terpacul, artinya kadang muttasil. Nah disinilah kehebatan, artinya keistimewaan Tuhan memberi kepada orang yang ada ittisal kepada Rasulullah SAW. Senantiasa orang-orang bahari itu mencari supaya ada hubungan dengan Rasulullah. Macam-macam orang itu mencari jalannya supaya berhubung dengan Rasulullah. Warahmatullah wabarakatuh, serta rahmat dari Allah dan semua kebaikan-kebaikan dari Allah turun kepada engkau juga, hai Nabi Muhammad. Nah, kata-kata ini melajari lawan kita supaya kita tahu Rasulullah SAW itu selain daripada senantiasa selamat, ditambah lagi senantiasa
dikasihi, disayangi oleh Allah. Apa arti senantiasa selamat? Apa arti senantiasa dikasih sayangi Allah? Maksudnya keselamatan kepada Nabi itu meningkat terus. Dan kasih sayang Allah pun kepada Nabi itu naik terus, bertambah terus. Wa barakatuh. Seluruh kebaikan-kebaikan dari Allah turunnya kepada Rasulullah. Nah, di sini kita mengatakan dengan lidah, dengan peraturan agama, bahwasanya seluruh Rasulullah SAW itu adalah berkat dari Allah. Dan seluruh Rasulullah SAW itu rahmat dari Allah. Tidak ada satu juzuk pun Rasulullah itu yang tidak mengandung rahmat, keselamatan, dan keberkatan dari Allah. Semuanya Rasulullah SAW dari ujung bumbunannya sampai ke ujung kukunya adalah keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkat dari Allah. Kalau orang memandang Rasulullah, niscaya ia memandang keselamatan Allah, memandang rahmat Allah, memandang kebaikan Allah. Di diri Rasulullah inilah kumpulnya semua ini. Sudah tahu tentang itu. Kenapa kita jadi masih memandang yang lain? Berarti ilmu kita itu kurang. Nah itu, coba kita perhatikan. Kalau ada batu-batu pasir, sini pasir. Pasir itu berapa hitungannya? Ada hitungan banyak. Ini gunung pasir. Kemudian di situ ada intan. Ada intan. Intan itu berandak di atas pasir tadi. Dan cahayanya si intan ini menarangi seluruh pasir tadi. Kenapa jadi manusia itu mengambil dan memandang, memperhatikan kepada pasir? Terbimbing daripada intan yang mengeluarkan cahaya kepada pasir. Tidak terlihat pasir itu jika tidak disinari cahaya si intan tadi. Nah, memandang cahayanya intan aja yang ada di pasir sudah cukup. Apalagi langsung matanya memandang kepada intannya, bukan kepada cahayanya. Intan itu penuh dengan cahaya. Pinggangnya itu cahaya, kepala intan itu cahaya, buritnya intan itu cahaya, luarnya cahaya, dalamnya cahaya. Walhasil tidak ada selain dari cahaya. Itulah intan. Kenapa manusia memilih pasir? Nang kada mempunyai cahaya dan kada mempunyai harga, meninggalkan intan yang mencahayai pasir tadi. Tidak ada lain daripada dosa di dalam hati. Seandainya dosa itu hilang di dalam hati, niscaya yang dilihatnya itu sekurangnya cahaya intan. Kalau tidak, intannya yang dilihat. Faya Rabbi syarifna biru'yati sayyidina wa ajri sadal qalbil kathir sadahu. Ya Allah,
bukakanlah hijab dinding hati kami sehingga dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hilangkanlah kekotoran dosa di hati kami yang menutup akan kami melihat akan wajah kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala minna asyaqau. Semoga Allah memberi keistimewaan kepada kita semua dengan melihat wajahnya seseorang yang dengan melihat wajahnya itu hilanglah kecelakaan kita. Tidak termasuk dalam golongan wa ammal ladina syaqu fa fin nari khalidina fiha. Orang yang syaqu, orang yang syaqa, orang yang cilaka tetap dalam siksaan, tidak pernah keluar dari siksa. Walau dia jadi raja, kaya raya, sehat, bugar, tapi tetap pikirannya kada tenang. Karena orang itu dalam siksa. Walau dia di dalam keadaan tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai harta, tidak sehat badan, tapi dia tidak cilaka, maka orang itu senang terus-terusan. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala minhul 'ana'u. Semoga Allah memberi keistimewaan kepada kita semua dengan memandang wajah Rasulullah SAW, yang dengan sebab memandang wajah Nabi itu hilanglah kecelakaan di diri kita. Wa bi ru'ya Muhammadin farihat anfusul ibad. Dengan melewati memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita ini tidak pernah duka cita lagi. Sempian itu tidak samar lagi. Sempian itu sangat jelas di dalam hati. Jelas sempian dalam hati, jelas. Musfiran, hal keadaan sempian itu menyinari akan alam semesta ini. Tidak terlihat, tidak mewujud alam semesta jika tiada nur sempian. Musfirah, sempian ini betul-betul adalah penarang bagi seluruh alam. Duna qina', tidak ada yang menutup sempian sedikit pun. Jelaskah? Jelaskah intan? Jelaskah? Adakah di diri intan itu yang lain daripada cahaya? Adakah? Ada? Tidak ada. Misal kedua, ambil satu biji es bebuku. Coba kita perhatikan. Es itu di mana aja mata kita memandang, tidak ada lain daripada air. Atasnya, bawahnya, kanannya, kirinya, mukanya, belakangan, luarnya, dalamnya. Air semuanya. Nah, ini bagi orang yang memperhatikan kepada itu si es tadi. Niscaya dia memandang bukan es yang dipandangnya, tapi air yang dipandangnya.
Cuma, nah ini ada cumanya. Karena nafsunya kehausan, ingin menghilangkan haus dengan minum sebanyak-banyaknya. Nah, nafsu inilah yang menutup dia dari melihat air. Sehingga yang dilihatnya es. Seakan-akan es itu menghijab kepada si air. Padahal tidak ada hijab. Yang ada itu adalah air. Apakah ada di diri es itu selain dari air? Tidak ada. Nah, disinilah kita mengerti Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Akwan, Ainul Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairul Mursalin. Ini sedikit kita membicarakan masalah jalan untuk musyahadah kepada Rasulullah SAW yang tidak menjadikan hijab kepada musyahadah kita akan Allah. Karena Rasulullah SAW ini nur, dan nur itu isinya keselamatan Allah, rahmat Allah, berkat Allah. Apa menghijab dengan Allah? Tidak. Nah, ini yang mudah-mudahan kita ini jangan sampai hati kita ini masih kotor dengan dosa-dosa, sehingga kita itu timbul nafsu di sini, lalu haus hendak minum es saja, lalu ada terlihat di banyu lagi, ada tak perhatikan banyu. Jadi yang diperhatikan es, ambilkan es saja. Ambilkan es saja. Ya kami tukang ambilkan banyu nang babuku. Jadi tetap banyunya ada, ya ada. Ya ada. Oh. Nah, jadi ngarannya es itu pada penderan muntung. Pada penglihatan adalah banyu. Napa pulang jangan kayak itu. Nah, artinya kalau di pender lawan muntung itu adalah es. Nah, kalau dilihat benar aja kada pepender adalah banyu. Nah, jadi pender kita ini adalah majazi. Penglihatan itu adalah hakiki. Oleh sebab itu, apabila orang banyak pender, kada melihat lawan banyu. Amun orang pendiam, boleh jadi besok. Salah ulang lah. Ini diamnya, diam nang uang nang kosong. Kalau diam ada isinya. Tadi tak ada kosong. Umur kita sudah berapa? Hati kita kayak apa? Nah, ini yang diperhatikan. Mulai bahari sampai ini hati itu hingganya urusan duit. Bukan undang-undang dasar, bukan. Urusan duit. Atau urusan dunia. Mulai bahari sampai umur Tuhan ini dia aja. Kada bisa diobah-obah. Ya ka
Urusan-urusan Allah pulang. Dunia betehe mahabbatnya. Sudah tahu aja dunia kah? Ujar Rajib Gandhi, dunia itu betehe. Artinya petari. Bau tahe. Dunia betehe. Artinya bau tahe. Masih aja lah. Ini mata hati nih kemana? Hendak boring baca salawat Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad al-durril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril awhar wa sirrillahil akbar 15 kali, jangan kurang, jangan lebih. Saban malam nak boring. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. Insyaallah kada lebih seminggu bermimpi melihat Rasulullah SAW. Napa garangnya? Apabila orang bermimpi melihat Rasulullah SAW, ghufira lahu dzambuhu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lewat dan dosanya yang akan datang. Handakkah? Itu perlunya memimpi Rasulullah. Dan kedua, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Siapa memimpi melihat aku, pasti ia melihat aku di waktu bangunnya. Nah, sekarangnya masalahnya. Nah, itu. Apabila melihat akan Rasulullah waktu bangun, maka martabatnya seberi martabat sahabat. Apabila dapat martabat sahabat, maka orang itu diberi titel ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitu. Orang itu menjadi imam, jadi ikutan. Kada sasar. Seluruh sahabatku, kata Rasulullah, adalah petunjuk. Luar biasa. Jadi lorongnya itu, jalannya itu mimpi dulu, baru melihat yang bangun. Rasulullah aja lewat Jibril kada langsung berdapat, memimpi dulu, rancak memimpi dulu. Hajar baikung Jibrilnya waktu bangun, kada langsung. Nah, kita ini dari dahulu sampai umur 60 sekali-kali siang lawan malam guring kada bisa pemimpi berdapat Nabi, tang bina dapat Abu Jahal aja. Artinya mimpi yang buruk-buruk aja. Ada juga lah sekali-kali dah seguring. Ulun dulu aja, tadi aja ada pemimpinya berdapat kurangnya. Iya sako Rasulullah. Iya sako. Hanya mau bang, iya sako itu kalau orang memimpi Rasulullah itu ada bisa diserbu oleh setan. Itu ada sidin sendiri kepada unda Rasulullah, atau ada suara dari lain mengatakan ini Rasulullah. Bukan hanya perkiraan bagi sinang pemimpi. Namun kita mengira-ngira, ya kira-kira arwah lain rasa Rasulullah juga. Arwah lain rasa Rasulullah juga. Anu jar aku tuh dapat dari mimpi Rasulullah jar. Anu jar sidin kilom.
lainnya nang kilum itu. Orang saling baikkan rupa. Seorang ulama besar ditanya, hal yujadu na'imun fid dunya a'la min na'imil jannah? Qala na'am. Qala wa ma huwa? Qala ru'yatul habib sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Ini ada pertanyaan kepada ulama besar. Adakah dalam dunia ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat dalam surga? Jawabnya ulama besar ini, ada dalam dunia ini nikmat yang lebih dari nikmat surga. Apa tandanya? Yaitu memandang Rasulullah SAW waktu bangun. Karena bahwasanya nikmat surga itu mahligai kedua bidadari. Nah, kalau melihat Rasulullah SAW dalam dunia ini waktu bangun, maka Rasulullah SAW itu mir'at lil hadratil ahadiyah, adalah kenyataan bagi hadrat Allah. Ayo. Manakala hadrat Allah itu kada bisa dilihat di dalam dunia ini dengan mata, sedangkan orang yang cinta lawan Allah ingin melihat Allah itu. Allah Ta'ala tahu, ini orang cinta lawan aku, ini orang hendak melihat aku. Selama di sininya kada kau melihat aku, Allah Ta'ala memberi gantinya. Diadakan Rasulullah SAW sebagai cermin atau kenyataan bagi Allah itu. Nang awak Rasulullah ini dilihat oleh mata. Oleh sebab itu, apabila orang melihat Rasulullah, seakan-akan melihat Allah. Bukan Rasulullah ini, iya Allah, bukan. Basyaran la kal basyar. Tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Kalau kau bicarakan dari itu, luar biasa Rasulullah itu. Adalah mubharul atam, artinya kenyataan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pemikiran kita yang sudah umur tua-tuaan ini, yaitu memohon dan berusaha apa penyebab-penyebabnya jadi hati kita ini terdinding, sehingga kada bisa terbuka menembus melihat Rasulullah SAW. Jangankan waktu bangun, guring aja belum termimpi. Padahal amalan kita adalah guring siang dan malam. Coba kita selusuri, nah ujung pinggir tapi kita diselusuri. Nah, banyak aib-aib kita ini yang selalu menutup hati kita kada bermimpi mendapat Rasulullah. Ukurannya orang yang bermimpi Rasulullah ini adalah ukurannya diampuni segala dosa dan agar melihat waktu bangun dan mendapat makom sahabat. Nah itu salamatan saudara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. 15 kali hendak guring. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, keselamatan atas kami. Nah ini atas kami. Arti atas kami itu pertama
imam, kedua makmum, ketiga malaikat, keempat yang lainnya. Jadi bahasa kitanya salamun alaina, mudah-mudahan semua kita ini selamat. Ini doa. Mudahan kita ini semua selamat. Wa ala ibadillah shalihin. Nah, ini wa'ala ini atopnya kepada si katadi, kepada katadi. Kan salamun alaika ada kalau. Lalu di sini wa'ala ibadillah sholihin. Kalau keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkat dari Allah turun kepada Rasulullah. Yang kedua, tambusannya ke bawah itu nah, seluruh orang-orang yang soleh. Jadi kita tahu pulang di sini dengan bacaan muntung ini bahwa seluruh orang yang soleh senantiasa selamat, senantiasa dapat rahmat, senantiasa dapat berkat. Ini luar biasa nikmat Tuhan kepada orang yang soleh, walaupun inya bukan nabi. Karena di sini mengatakan wa ala ibadillahi sholihin. Mbah kita nih dong nih mbah mun hendak juga. Nah, mbah peganglah kepada orang soleh tadi, artinya cintalah kepada orang soleh. Mencintai orang soleh, kita mendapat akan selamat, mendapat rahmat, mendapat berkat. Lalawanan cinta yaitu sidin-sidin, sorong-sorong. Artinya kan ada hubungan. Mengganggu pada lawan sidin, menolong kada juga. Itu artinya lulu gua-gua. Ini kada dapat keselamatan, kada dapat rahmat, kada dapat berkat. Nah, coba satu misal. Kalau misalnya lampu itu menyala, kita itu jauh dari lampu, mana bisa terang. Kalau kulkas misalnya kita paraki, apa yang kita dapat? Kulkas kita paraki, apa yang didapat? Dingin. Tapi namun kita jauh dari kulkas, dapat kedinginnya. Nah, kenapa sudah tahu aja kulkas ini dingin, lampu ini terang? Kenapa katuju bakadat? Kenapa katuju panas di api? Baparaklan api kenapa? Umur sudah berapa? Sudah tahu aja ini kulkas dingin. Kenapa jadi katuju memaraki api? Sudah tahu aja apabila terparak api gusang. Siapa orang yang soleh tadi? Wahum al-qaimuna bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yaitu orang yang menunaikan tugas-tugasnya dengan Allah dan tugas-tugasnya dengan makhluk. Apa tugasnya? Nang wajib, nang sunnah, nang haram, nang makruh. Oh, macam itu aja. Nang wajib, nang sunat digawe, nang haram makruh dijauhi. Apabila melaksanakan ini soleh itu orangnya. Biar ngarannya anang buntal. Tapi namun ngarannya soleh, gawiannya nyuntan tandal.
Nah, jadi hukukillah wa hukukil ibad minal wajibat wal mandubat wa tarkil muharramat wal makruhat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Aku melihat dengan hatiku. Aku melihat dengan hatiku. Jadi aku menyaksikan dengan hatiku. Artinya aku yakin bahwa Allah itu Tuhan. Dan aku melihat dengan hatiku bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Kan berjanji sudah bahwa hati ini memusyahadakan Allah, berjanji, dan hati ini memusyahadakan Rasulullah. Artinya limahano memusyahadakan Allah, waya-waya memusyahadakan Rasulullah. Apabila memusyahadakan Allah, ngarannya tarok. Naik. Apabila memandang Rasulullah, ngarannya tanazzul, turun. Kada ada lagi lain pada itu. Ujang orang bahari hinap itu masuk, lawan turun keluar. Adalah lain pada itu kada ada. Nah, jadi apabila inya naik pandangan ke Allah Ta'ala, belanja turun ke Nabi Muhammad. Tidak ada yang dipandangnya, hanya dua ini. Yang lain itunya kan terlihat lagi. Karena sudah diikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekalinya gawian membaca muntung memang asyhadu sudah alla ilaha illallah. Kalinya pikiran dan hati itu uudi. Hingganya urusan-urusan dunia aja. Maka muntung asyhadu sudah alla ilallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kenapa jadi melihat yang lain? Istilahnya tadi, maka sudah artinya berucap ulun melihat intan dan cahayanya. Kenapa jadi melihat pasir? Coba kata-kata ashadunya mujurkah, belum mujurkah? Artinya sempurnakah, belum sempurnakah? Umur sudah berapa? Mati sudah berapa? Au anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atawa mintu aja sudah sah. Artinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la yakfi anna Muhammadan rasuluh. Dan kada sah lamun mintu aja asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lalu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah mintu aja. Artinya tak tinggal abduhunya. Itu kada sah. Mesti berbuat abduhu. Jangan ditinggal abduhunya, langsung wa rasuluhunya jangan. Nah, wa tushtaratu muwalatuhu, dan disyaratkan mualatnya si tasyahud tadi. La tertibuhu, bukan tertibnya. Kama marra, sebagaimana sudah lewat pembicaraannya di masalah Fatihah. Marra fil Fatihah. Wa ayyakuna huwa wa sairu azkaris salat al-ma'dhura bil arabiyyah. Dan bahwa tahiyat itu, tasyahud itu, dan seluruh bacaan-bacaan di dalam sembahyang yang datang dari Rasulullah harus wajib bahasa Arab. Fa in tarjama'anha qadiran 'ala al-arabiyyah aw 'amma lam yarid wa in 'ajaza wa talat salatu. Apabila ia hanya terjemahnya sebagai gantinya, sedangkan ia puasa atas membaca huruf Arab, atau ia membaca yang bukan datang dari Rasulullah, walaupun ia tiada puasa.
membaca nang datang dari Rasulullah dialihnya kepada bacaan nang kada warid datang dari Rasulullah, batal sembahyangnya. Jadi nang taim apa nang datang dari Rasulullah, bacaan dalam sembahyang itu aja. Jangan diganti-ganti. Wa yushna, jadi ini banyak nih. Di antaranya lagi wiridan nang sesudah sembahyang. Itu nang datang dari Nabi itu jangan diobah-obah. Kalau misalnya Nabi Muhammad membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, dengarkan wa ilaika ya'udus salam. Jangan diobah-obah, ini ada aja yang membaca wa alaika ya'udus salam. Di mana hadisnya? Tulisannya wa ilaika bukan wa alaika. Lamun imam membaca kayak ini tolong ditagurakan. Matinya jerun jangan wani tampil lamun balum profesional. Artinya profesional di sini yaitu balum ahlinya. Jadi makmum aja mun kada ahlinya itu jadi makmum aja kalau bisa jadi imam. Banyak salah. Nang kada baqol-qallah dibacanya baqollah. Ya khosha. Bismillah. Sin mati kada baqol-qallah, kha mati kada baqol-qallah. Ya sholat nar. Nang panjang sehari dipanjangkan 4 bisa bahwa Musa Allahumma. Nah itu hati-hatilah, jangan sekali kita ini apa ngarannya kesalah daripada nang warid tadi. Wa yushtaratu aydan zikrul wawi al-atifati baina syahadataini, dan syaratnya pula yaitu membaca huruf waw sebagai athaf yang di antara dua syahadat. Jadi wa asyhadu. Kada bisa asyhadu alla ilallah, asyhadu kada bisa. Wawnya itu mesti dibuat wa asyhadu, jangan tertinggal wawnya. Wa yata'ayyanu lafzu at-tasyahhudi, dan wajib kata-katanya asyhadu, kada boleh diganti. Fala yakfi maknahu bil lafzi, kada boleh maknanya aja lafaznya ditinggal. Artinya maknanya ada aku menyaksikan itu aja. Asyhadunya kada dibaca atau kada sah. Ka'an ya'tiya badal Rasul bin Nabi, seperti ia membaca ganti Rasul dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhar Rasul. Itulah ayyuhan Nabi, inya ayyuhar Rasul. Au aqsuhu, atau palingannya wa anna Muhammadan Rasulullah, dibacanya wa anna Muhammadan Nabiullah, ada sah juga. Au badala Muhammadin bi Ahmada, atau itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ahmada Rasulullah, itu pada sah juga. Au badala asyhadu a'lamu bi alama, artinya atau a'lamu anna Allah la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammad Rasulullah, kada boleh juga. Wa yushtaratu ri'ayatu hurufihi, syaratnya lagi menjaga makhraj huruf-hurufnya tahiyat. Semua huruf tahiyat itu bujur-bujur membaca, jangan kesalah. Ya kasin halus, sin gonol, ya kasot, itu bujur-bujur itu. Jangan wa ala ibadillahi salihin. Jangan ashadu. Jangan ashadu. Ini banyak nang tersalah-salah, ya Allah, kasihan. Sangkannya siapa nang wajib bacaan bujur tuh Fatihah aja. Padahal samunyaan rukun qauli wajib di makharijil hurufnya. Dan lagi wa tasydidatihi, segala tasydidnya itu diperhatikan, jangan ditinggal. Wal i'rab ri'ayatu wal i'rabu,
wal i'rabi mislah wal i'rabi al-mukhil bil ma'na. Dan lagi meninggalkan menjauhkan akan i'rab yang merusak akan makna. Jadi tiap-tiap baris nang merubah makna tahiyat tadi itu dijauhkan. Jangan dipakai baris nang merubah makna. Tambah lagi wa isma'un nafsi, dan wajib mendengar telinganya. Ini kata sedikit orang jadi imam membaca tahiyat, inya sorong pada mendengar tahiyatnya. Membaca aja, tuntung aja, tapi nya kada mendengar nih. Lalu kada mendengar, kada sah tahiyatnya. Amun kada dimuliki, kada sah sembayangnya. Oleh sebab itu aku lagi sekali memandangkan, jangan wali tampil kecuali proporsional, artinya ahli. Kasihan diri, kasihan orang. Wal qira'atu fiha lil qu'udi lil qadiri, dan lagi syaratnya wal qira'atu ini adab kepada artinya nang tadi nang mana ada tadi ri'ayatu, yustaratu ri'ayatu wa yustaratu apa al-qira'atu. Ada wal i'rabi tadi takdirnya wa tarqul i'rabi al-mukhilli. Wal i'rabi tadi takdirnya wa tarqul i'rabi al-mukhilli bil ma'na. Itu penting ikam didapit itu. Wal i'rabi artinya wa tarqul i'rabi al-mukhilli bil ma'na. Syaratnya jangan artinya ma'i'rabakan nang merusak maknanya. Baris yang merusak makna. Dan lagi mendengarkan akan dirinya. Dan yang ketiga lagi wal qira'atu fi halil qunut lil qadir, membacanya duduk. Membaca tahiyat itu duduk, tapi bagi orang nang puasa duduk. Namunnya kada puasa duduk, anu bahereng aja bahereng lah baca tahiyat. Al-ashir min al-arkan al-qu'ud fi tasyahhudil akhir. Ke-10 dari rukun 13 duduk membaca tahiyat akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, wa dakhalna ala Suwaid bin Syu'bah na'uduhu fara'ayna thawban mulqan fama dhananna anna tahtahu syai'an hatta kushifa faqalat lahu imra'atuhu ahli fida'uka ma nut'imuka ma nasqika qalat idja'at wa dabaratil haraqif wa asbahtu nabwan la at'amu ta'aman wa la asiru sharaban mundu kadha fadhakara ayyaman wa ma yasurruni anni nuqistu min hadha qilamata kufrin. Ujarnya Imran bin Husain, aku menghelangi sahabatku yang bernama Suwaid bin Syu'bah. Maka aku lihat hanya selembar kain yang diurai. Tidak menyangka kami yang datang bahwa ada manusia di bawah kain itu, sehingga kain tadi dibuka. Sekalinya Suwaid nanggaring ini daripada kurusnya sehingga ditutupi lawan kain kada kelihatan. Bapaknya kurus banawak
Mbah dibukakan oleh ahlinya, sekalinya suai di bawah di dalamnya. Lalu ujar sang bini, hai kula wargaku, aku kada memberi makan akan ikam, aku kada memberi minum akan ikam. Maka ujarnya menjawab Suhaib, aku sudah lawas bati lantang ini dan sakit tulang belakangku, dan aku sudah jadi kurus kering, tidak ada makan, tidak ada merasai minuman, sudah beberapa hari, tetapi tidak ada kegembiraanku apabila Allah mengurangi penyakit ini. Sahiris kukuku. Coba kita perhatikan. Ini orang kada makan, kada minum, kada kau bergerak, bertilang tangan beberapa hari, sehingga tinggal tulang. Pula warganya datang selalu menangisan. Ujarnya, aku lamun dikurangi balal ini sedikit daripada nang hadan ini, aku pada gembira. Nah inilah riwayat orang nang bujur-bujur imannya, artinya berfungsi. Karena iman itu mempunyai rukun, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan kitab, dengan malaikat, dengan hari kiamat, dan dengan qada dan qadar. Jadi fungsinya rukun iman yang ke-6 nih. Walamma qadima Sa'd bin Abi Waqqas ila Makkah wa qad kana kuffa basaru ja'ahu an-nas yahra'un ilayhi kullu wahid yas'aluhu ay yad'u lahu wa yad'u li hadha wa li hadha wa kana mujabad da'wah qala Abdullah ibn Sa'id fa'ataituhu wa ana gulamun fata'arrabtu ilayhi fa'arafani fa qala anta qari'u ahli Makkah qultu na'am ذكر قصة قال في آخرها فقلت له يا عمي أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك ورد الله عليك بصرك فتبسم وقال يا بني قضاه الله سبحانه عندي أحسن من بصري وضاء من بصري. Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke negeri Makkah. Sesungguhnya telah buta matanya, lalu menghilangi akan dia oleh orang-orang banyak. Segera mendatanginya. Tiap-tiap seorang daripada yang menghilangi selalu minta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad itu mendoakan orang seikung didoakan sendiri. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini mujarab doanya situ sini kabul. Nah, itu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas matanya buta. Datang ke Makkah, sampai di Makkah orang banyak banget datang lawan sini minta doa aja. Seikung-seikungnya didoakan sidin. Karena sidin ini mustajabud da'wah. Ujar Abdullah bin Sa'id, aku elangi akan Sa'ad, tapi aku masih anak. Lalu aku mengenalkan diri kepadanya. Lalu ia mengenal akan diaku. Ujarnya, engkau ini, hai Abdullah bin Sa'id, iyakah qari di Makkah sini? Aku menjawab ingin. Lalu berkisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhir dari kisah itu, aku berpandir baginya. Hai hamba, hai marinaku. Ujarnya si Abdullah. Abdullah berucap lawan Sa'ad, amin. Sampian ini mendoakan orang aja. Kabul berataan orang yang doakan. Apian, panggyakannya berdoa lawan Tuhan supaya mata tu melihat.
Ya ke bahasa kita waya ini tah artinya penyakit-penyakit kurang nah biar doakan bari sawar baik, tapi biar sorong kenapa kasih baikan? Ini pertanyaan Abdullah bin Sa'id punya kan anak orangnya kan anak. Supaya biar melihat mata Mbah Hanu biar kan ada bisi ada senjatanya doa kabul baik biar berdoa mata biar supaya baik. Lalu mesam kada tarik amantakan kita nyawa kada paham sama sekali anak minta tampar kah? Kalau undang baca doa ini mencari amplop. Lalu pulang berucap dia, "Hai anakku," ujar Sa'ad lawan Abdullah, "bermula qada dan takdir Allah Ta'ala itu lebih bagus pandanganku dari doaku." Dan orang bahari daripada inya itu melihat akan lutuf Allah Ta'ala di dalam qadanya. Artinya melihat akan hikmat yang saling baikan di dalam takdir. Inya melihat bangun pada melihatnya ni yang hamuk. Wada'a li ba'di sufiyah waladun saghirun thalathata ayyam lam yu'raf lahu khabar. Faqila lahu law sa'alta Allah Ta'ala an yaruddahu alayk faqal i'tiradi alayhi fima qada ashaddu alayya min dhihabi waladi. Sebahagian orang ahli tasawuf hilang anaknya nang halus 3 hari 3 malam. Tidak ada kabar berita. Lalu orang datang melangi. Ayo pangpian berdoa lawan Tuhan supaya anak pian dibuli ke Tuhan. Ujar Sidin. Bermula aku ma'ikirab lawan takdir Allah lebih besar dosanya daripada hilang anakku itu. Wal munasibu laha minha at-tashahhud akhirah. Dan yang sesuai laha baginya bagi sholawat minha daripada sholawat juga yaitu at-tashahhud akhirah. Di akhir sholat. Wa aqalluha dan sekurang-kurangnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad au sallallahu ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Dan jangan dilupakan adab bagi Rasulullah SAW dibuati Sayyidina. Sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Itu kaidah. Bermula beradab lebih baik daripada semata-mata melaksanakan sebagaimana perintah. Kalau perintah ala Muhammad maka beradab dibuati Sayyidina. Jadi orang yang kada bersayyidina itu kada beradab. Ini sudah banyak terdengar tuan-tuan hatib kada bersayyidina lagi. Itu tuan hatib yang kada beradab. Itu sugianya diberi pelajaran adab.
sudah membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina yang tinggal. Tapi lamun sudah sihinya nang membaca khutbah itu sihadat kita dokter Andus lalu dikia ulang. Nah, kada heran nih. Limbahnya sudah disambat. Dokter Anang, dokter Andus Anang. Nah, ada apa aja? Nah itu. Jadi ngarannya itu ba'adab ngarannya. Nah itu. Bahasa Yidina itu ba'adab. Banyak terdengar sudah kayak itu. Ya kita ini banyak benar yang didengar, yang dilihat, barang yang kada cucuk. Kita menakur, kada kawal. Jadi lebih baik kada melihat sama sekali. Karena kada ada tugas menakur. Lebih baik melihat kada, mendengar kada ada tugas menakur. Amunnya melihat, mendengar ada tugas. Oleh sebab itu, wal uzlatul aula idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtalala. Itu di dalam pelajaran kitab Kifayatul Adhiyah. Wal uzlatul aula idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtalala. Bermula mengasingkan diri dari masyarakat itu yang patut. Apabila zaman sudah rusak atau takut ia akan fitnah agama. Keadaan menunjukkan guru-guru kita yang Tuhan itu banyak mengasingkan diri. Ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40 tahunnya mengasingkan diri. Kada keluar-luar. Karena apabila keluar melihat mendengar, lamun melihat mendengar terpikir, lamun terpikir banyak urusan. Lalu nang dilihat didengar tadi, nang terpikir tadi mengganggu muraqabah kepada kekasih. Lurungnya gangguan tadi masuk di telinga lawan di mata. Aw ala rasulih atau Allahumma shalli ala rasulih. Aw ala nabi atau Allahumma shalli ala nabi. Boleh. Duna Ahmad kada boleh. Allahumma shalli ala Ahmad kada boleh. Nah, au alaihi kada boleh juga. Allahumma shalli alaihi kada boleh. Mesti ada namanya. Kada boleh dengan dhamir saja. Wa yata'ayyanu sighatud du'a'i huna. Dan wajib kata-kata doa huna di masalah sembahyang ini. Jadi kalau membaca sholawat di dalam sembahyang wajib kalimatnya itu dengan kalimat doa. La fil khutbah tidak wajib pada khutbah. Jadi kalau khutbah boleh aja kada lafaz doa boleh. Li'annaha
karena bahwasanya si khutbah itu awsa' lebih luas. Wa syurutus salati syurutut tasyahhud, dan bermula segala syarat membaca salawat seperti syarat-syarat membaca tahiyat. Artinya kalau membaca tahiyat itu termasuk rukun qauli sama dengan Fatihah, wajib bertajwid. Demikian membaca salawat pun wajib bertajwid juga. Jangan kesalah. Huruf-hurufnya itu jangan kesalah. Misalnya huruf shad dibaca dengan sin. Allahumma salli. Itu salah. Allahumma salli dengan sin, salli. Bahasa kitanya, ya Tuhan, cabutakan pedang ala Sayyidina Muhammad, aku hendak membunuh Nabi Muhammad. Itu hanya antara SA dengan SO. Bacaannya SO, solli. Lamun dibaca SA, salli, maknanya jauh. Bedanya itu jauh. Kalau solli, berilah rahmat. Kalau salli, cabutakan pedang. Nah, oleh sebab itu kita diwajibkan belajar makharijil huruf supaya fasih di dalam bacaan huruf yang 28 itu. Mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bot. Ini bot banyak juga yang luput. Waladolin, banyak ini. Bemek jadi imam pulang. Waladolin itu dal, bukan nyobot. Sedangkan tulisannya nyobot. Walau bunyinya aja lain. Ini waladolin. Pina halus, pina enteng. Jadi imam jual ini, maka mau diampihi jadi imam pada turun lagi, diikut layak dibuang nyaman, diikut layak dibuang nyaman. Ratusan kali disampaikan apabila baluman qori jangan wani tampil. Belajar dulu makharijul huruf kepada yang ahlinya. Ghairil maghdubi ghair, membaca ayat ghairil maghdub. Kenapa jadi dibaca ain? Maka itu ghair maghdubi. Itu ghair mati. Sebelumnya huruf mim, mimnya baris fathah, maka ghairnya itu takhir, artinya besar. Jangan tarqiq. Mun membaca minto ghairil maghdubi itu tarqiq ngarannya, harus mau mengalih ya, karena bisa aku kenapa jadi imam. Usia ada orang halal, alim orangnya umpat sembahyang di belakang, sukan mana kita kayak orang keadaan. Nang handap dipanjangkan, nang panjang dihandap.
bos dibaca dal, nang mestinya takhim dibaca tertib. Akibat pada belajar lawan ahlinya. Oleh sebab itu tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum diangkat orang jadi pemimpin. Kalau sudah kena diulah pemimpin, nah gengsi belajar. Jadi seadanya sudah kesalah-salahnya. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar olehmu sebelum dijadikan orang pimpinan. Mudah-mudahan kita berataan ini sadar, terutama masalah makharijil huruf. Sebab kita ini perlu baca Al-Quran, perlu membaca bacaan, doa dan sebagainya, hadis Rasulullah. Kalau bacaan kada bagus, huruf-hurufnya salah ya lalu. Berdoa tapi bacaannya salah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tsabbit qalbi membaca kada qul kada kal. Tetapkan hati ulun taat kepada Sang. Tapi kalau tsabbit qalbi tetapakan anjing ulun. Beda benar maknanya. Itu antara kahho dengan kahha. Falau abdala lafaz salati bisalami awir rahmati lam yakfi. Kalau merubah ia akan lafaz salawat dengan salam atau dengan lafaz rahmat lam yakfi kada sah. Nang wajib itu salawat, jangan diganti dengan salam. Asani asyar yang ke-12 minal arkan as-salamu membaca salam ba'dama marra sesudah bacaan yang lewat yaitu salawat. Lil khabar sahih karena hadis yang sahih bunyinya tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rasulullah bersabda, bermula mengharamkan yang halal sebelum sembahyang apabila membaca takbir, dan mahalalakan nang kada boleh tadi menjadi boleh sesudah salam. Jadi kalau Allahu Akbar kada boleh lagi nang diharamkan, seperti artinya apa pander, seperti makan minum itu kada boleh. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum, boleh aja makan minum. Itu artinya tahrim dan tahlil. Wa aqalluhu dan sekurang-kurang salam, assalamualaikum. Lil ittiba' karena mengikut Rasulullah SAW. Nah, ini kembali kepada kaidah kita semalam, mabnal ibadat alal ittiba'. Nah, itu pondasinya seluruh ibadat adalah mutaba'ah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengerjakan amal. Di dalam kitab karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi disebutkan bahwasanya orang bahari pernah
memeriksa hatinya. Ternyata ujar Sidin, kalau menuntut ilmu, hatiku itu nyaman aja, menurut mau aja menurut. Menuntut ilmu itu cepat menurut si hati ini. Nang sangat berat bagi si hati adalah mengamalkan ilmu itu. Jadi kurangnya adalah menuntut ilmu. Nang kedua, mengamalkan ilmu tadi. Menuntut ilmu mudah aja lawan hati, tapi mengamalkannya nang sangat berat lawan si hati. Alasannya nang jadi berat mengamalkan tadi karena di dalam mengamalkan ilmu itu disitulah mutaba'ah kepada Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi fattabi'uni itu adalah bil amal lil ilmi. Nah, itu mengamalkan ilmu. Kemudian sesudah aku dapat putusannya, yang paling berat lawan aku memakai ilmu, maka aku paksa hatiku memakai akan ilmu itu. Sekalinya memakai ilmu itu ada rahasia yang luar biasa. Apa rahasianya? Sesudah aku mengamalkan ilmu. Misalnya, aku memakai pakaian. Ilmu menyuruh memasukkan tangan kanan dulu. Melepas pakaian nang kiri dulu dikeluarkan. Itu misalnya jadi. Nah, sesudah aku tahu ilmu menyuruh kanan dulu, kiri didudiakan waktu memakai baju. Kalau waktu memacul baju, kiri dulu, kanan berdudi. Itu ilmu. Mudah benar menuntut ilmu itu. Tatkala sudah aku hendak memakai baju, hendak merasuk tangan kanan berdulu, barat benar. Hingga ketujuh nang kiri berdulu masuk. Aku paksakan nang kanan berdulu. Sekalinya, ada rahasia. Apa rahasianya? Tatkala aku memasukkan tangan kanan di baju, aku melihat bahwasanya Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam baju. Tatkala aku memasukkan tangan kiri ke dalam tangan baju yang kiri, aku melihat Rasulullah memasukkan tangan kirinya ke tangan baju tadi. Tatkala aku mengucap Allahu Akbar, aku memandang ini adalah takbirnya Rasulullah. Tatkala aku membaca doa iftitah, aku memandang inilah doa iftitahnya Rasulullah. Sehingga sampai salam dan sampai wiridan-wiridan dan doa-doanya, duduk wirid apa?